Kita lanjutkan lagi ke persamaan garis singgung suatu kurva fungsi trigonometri. Jadi di sini konsep rumusnya ya, ada beberapa hal yang harus kita cari untuk mencari rumus persamaan garis singgung. Yang pertama yaitu x1 ya. Ini dikenal dengan nama absis. Kemudian yang kedua y1 ini dikenal dengan nama ordinat. Yang ketiga m ini dikenal dengan nama gradien. Rumusnya f aksen x1. Jadi turunin habis itu x-nya diganti dengan absis yang diketahui. Jadi soalnya nanti bisa melalui titik, bisa juga dengan absis. Kemudian untuk rumus persamaan garis singgungnya itu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ada namanya juga PGN, persamaan garis normal. Adalah persamaan garis yang tegak lurus. Ini kan gradien yang tegak lurus ya. Tegak lurus. Oke, kita langsung praktik aja. Kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Tentukan gradien dari fungsi yang A. Y sama dengan sin X pada absis pi per 3. Nah, ini X1-nya ya. Itu X1, pi per 3. Pi itu 180 bagi 3. Nilainya adalah 60 derajat. Langkah pertama gimana? Kita turunkan dulu. Jadi sin kalau diturunin cos X seperti itu. Kalau sudah, maka M sama dengan cos X-nya diganti dengan sudutnya atau absisnya. Di situ 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Jadi M-nya di sini atau gradiennya sama dengan setengah. Pak, prasyarat yang harus kamu tahu adalah nilai-nilai sudut trigonometri, baik istimewa maupun sudut relasi ya. Lanjut lagi ke yang B. Nah, di sini fungsi Y sama dengan sin 2X, absisnya pi per 6. Berarti X1-nya sama dengan 180 bagi 6, 30 derajat. Kemudian kita turunkan dulu Y aksen ya. Ini mengandung sudut, berarti kita turunin 2x-nya jadi 2. Trigononya sin diturunin jadi cos 2x. Setelah itu gradien M. Ini 2 cos 2 kali x-nya di sini 30 derajat ya. Jadi sama aja 2 cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu setengah. Hingga 2 kali setengah 1 ya. Ini mencari gradien. Soal nomor 1. Mudah bukan? Kita ke soal nomor 2. Carilah gradien yang tegak lurus dengan Y sama dengan sin X ditambah cos X dengan absis pi per 3. Sama ya, absis pi per 3 ini X1-nya alias bernilai 60 derajat. Nah, yang dinamakan gradien yang tegak lurus berarti gradiennya itu sama aja min 1 M. Jadi kalau kita udah dapat nilai M-nya, kemudian kita lawanin, terus kita balik. Jadi sama langkahnya, kita turunkan dulu. Turunannya sin itu cos X plus cos diturunin itu min sin X. Ini kalau sudah gradien kita dapatkan cos 60 ya, masukin aja cos 60 dikurangi sin 60. Sin 60 derajat. Nah, cos 60 itu setengah dikurangi setengah akar 3 ya. Ini kalau kita buat, kita samakan penyebutnya, ini penyebut udah sama ya. Jadi kalau kita tulis 1 min akar 3 per 2 itu gradiennya. Kalau gradien tegak lurus gimana? Berarti M tegak lurus ya, sama aja lawan kebalikan. Dan tinggal kita kasih min aja. Min ya dibalik 2 per 1 min akar. Seperti ini. Kemudian kita kali sekawan ya, biar nggak ada bentuk akar di bawah. 1 plus akar 3. Kali sekawan, minnya tetap ya. Kita kali 2 plus 2 akar 3. Nah, yang bawah tinggal kuadratin 1 min 3. Jadi min 2 plus 2 akar 3 per min 2. Coret-coret. Bisa dibagi 2 semua ya. Jadi 1 plus akar 3. Itu gradien yang tegak lurus. Soal nomor 3. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan sin X pada absis pi per 3. Ingat kata-kata absis ya. Absis itu sama aja X1. Nilainya pi per 3 alias 180 derajat bagi 3 yaitu 60 derajat.
Nah, untuk mencari garis singgung kita butuh X1, Y1 sama M. Ini kita baru dapat X1-nya, maka Y1-nya kita cari dulu. Y1 itu sama aja X diganti dengan X1. Jadi fungsinya masih tetap fungsi awal sin 60 derajat. Itu namanya Y1. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita juga butuh yang namanya gradien. Gradien itu M. Cara mencarinya, Y1-nya tadi, kita cari turunannya dulu ya, Y aksen. Turunannya sin itu cos X. M itu adalah X diganti dengan X1. Jadi cos 60 derajat alias setengah. Ini gradien. Kalau kita sudah dapat semuanya itu, kemudian kita masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 begitu. Nah, Y min Y1-nya di situ setengah akar 3 sama dengan M, M-nya itu setengah, X min X1-nya di sini ada 60 bisa, pi per 3 bisa, tapi kita pakai yang pi per 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini tidak melekat pada trigonometri. Ya. Kita pakai yang derajat kalau melekat pada cos, melekat pada sin. Tapi kalau enggak, kita pi, gitu ya. Kemudian kita hitung, yang kiri kita tulis lagi, Y sama dengan setengah akar 3, kita kalikan nih. Di setengah X dikurangi, ya setengah kali sepertiga kan seperenam. Ya. Seperenam pi, seperti itu. Kemudian terakhir kita buat jadi bentuk eksplisit Y sama dengan. Sehingga setengah akar 3 ini kita pindah ke kanan ya. Setengah X min seperenam pi. Nah ini kita pindah min setengahnya jadi plus setengah akar 3. Dan ini nggak ada yang bisa dihitung. Di variabelnya X, ini pi, dan ini akar. Berbeda ya. Jadi itu sudah menjadi jawaban untuk persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Seperti itu. Soal yang B. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X pada apsis pi per 6. Ya, ini ingat. Ini X1 pi per 6 alias 180 bagi 6, 30 derajat. Langkah pertama kita mencari Y1-nya. Jadi sin 2 dikali, nah ini kita ganti 30 derajat. Atau sama aja sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Ini Y1-nya ya. Udah kita dapat nih Y1-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita cari turunannya ya. Y aksen kita turunkan. Jadi turunannya sudut dulu. 2X diturunin 2. Turunannya sin itu cos. Cos apa? Cos 2X ya. Jangan sampai cos X. Menyesuaikan sudutnya 2X ya. Ini juga 2X. Nah, M itu sama aja 2 cos X-nya diganti dengan absis. Di 60 derajat. Di 2 kali setengah ya. Maka M-nya di sini kita dapat nilai 1. M udah ketemu, Y1 udah, X1 udah. Masukin ke rumus dari sini ya. Sambil ngapalin rumusnya, Y1 sama M dikali X min X1. Y min Y1-nya itu setengah akar 3. M bulan 1 dikali X min per 6. Karena dikali 1 sama aja nggak berubah ya yang sebelah kanan ini. Jadi tinggal ubah ke bentuk eksplisit. Jadi X min pi per 6 plus setengah akar 3. Sudah menjadi singgung. Nah, saran dari saya ketika kalian mengerjakan soal persamaan garis singgung, maka kerjakan dengan rapih dan terstruktur ya, tentunya sistematis dengan pola-pola yang sudah saya berikan contohnya. Seperti itu. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi tentang subbab turunan fungsi trigonometri tentang titik stasioner. Berikutnya materi turunan trigonometri itu ada namanya titik stasioner, titik balik, titik puncak. Ini nama-namanya ya. Nah, sebenarnya titik stasioner itu dari kata stasiun. Itu tempat titik itu memulai dan berhenti ya. Nah, titik stasioner nanti ada namanya titik balik dan titik belok. Nah, untuk titik balik itu dirumuskan dengan F aksen atau turunan pertamanya disama dengan K0
Dari sini nanti kamu akan mendapati nilai X-nya. Nah, prasyaratnya kamu mesti ingat rumus persamaan trigonometri. Ketika sin sama dengan sin X sama dengan sin A, maka X-nya sama dengan A. Berlaku juga untuk satu putaran yaitu 360 derajat ya. Nah, X-nya sama dengan 180 min A. Itu yang A atau 180 min. Kemudian kalau cos itu bisa A, bisa juga min A ya. Satu putarannya 180. Tapi kalau untuk tangen itu satu putarannya 180 derajat. Oke. Nanti kalian akan menjumpai rumus-rumus pada turunan titik stasioner ya yang ada di fungsi trigonometri. Yang pertama ada nanti fungsi naik, yaitu bisa dirumuskan dengan f aksen x lebih dari 0. Kalau fungsi turun, f turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau titik belok, kita bisa pakai turunan kedua. Kemudian ada cekung ke atas, ada cekung ke bawah. Oke, kita akan coba soal-soalnya ya. Satu soal tapi udah mencakup semua ini. Nah, biar kamu paham, gue kasih ilustrasi dulu tentang titik balik dan juga titik belok, kemudian fungsi naik dan fungsi turun. Grafik fungsi trigonometri ya itu biasanya berupa fungsi-fungsi periodik, artinya berulang terus-menerus. Misalkan contohnya seperti ini. Ya, ini fungsi periodik nih. Berulang terus ya. Nah, titik stasioner adalah tempat titik itu berhenti dan tempat titik itu melaju dan berhenti. Jadi misalkan kalau kita lihat dari grafiknya, ada namanya titik balik. Titik balik itu titik yang mengubah atau membalikkan fungsi dari tadinya naik jadi turun. Nah, kita akan tahu itu di sini nih. Nah, ini namanya titik balik. Kemudian dari turun kayak gini ya, jadi naik. Nah, ini kan titik baliknya di sini. Titik balik. Lagi ini juga sama. Atau bisa dibilang titik balik itu titik puncak. Nah, kalau puncaknya di atas berarti titik baliknya namanya maksimum. Tapi kalau titik baliknya di bawah maka titik baliknya itu minimum ya. Itu namanya titik balik. Nah, yang selanjutnya ada namanya titik belok. Titik belok itu titik yang membelokkan fungsi dari yang tadinya cekung ke bawah seperti ini kan cekung ke bawah nih. Cekung ke bawah menjadi cekung ke atas ya, menjadi cekung ke atas seperti ini kan cekung ke atas. Nah, maka stasiunnya itu dinamakan titik balik ya di sini. Stasiunnya kan di sini nih. Ke bawah stop ya terus lanjut lagi ke atas ini stasionernya. Namanya titik belok. Lanjut seperti itu lagi, berarti di sini nih beloknya. Lanjut seperti itu lagi nih di sini belok. Ini namanya titik belok ya. Dan seterusnya. Jadi akan ada banyak sekali titik balik dan titik belok dalam fungsi trigonometri ya, tergantung jenis grafiknya. Jadi kita bisa tahu dari grafik. Nah, kemudian dari titik balik ya tadi yang ini, yang warnanya merah ini titik balik ini. Kita bisa klasifikasikan dua hal fungsi berarti ada fungsi naik, ada fungsi turun ya. Fungsi naik itu kalau turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, ini kalau kurang dari 0 berarti turun ya. Fungsinya ini kan fungsi turun nih di sini sini. Itu. Kita praktekkan ke soalnya. Nah, sekarang saya kasih satu soal tapi mencangkup semua itu ya. Tentukan titik stasioner, nilai maksimum, fungsi naik turun, titik belok, dan kecanggungan fungsi. Ini maksimum atau minimum juga termasuk. Nah, soal yang baik itu harus memuat interval. Jadi ini intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Ya, jadi jawaban sudutnya harus di sini. Yang pertama, titik stasioner ya, atau titik baliknya. Titik stasioner atau titik balik, rumusnya kita cari titik baliknya dulu. Itu dirumuskan dengan turunan pertamanya disama dengankan 0. Dari sini kita akan mendapati nilai X-nya berapa. Ya. Oke, kita turunkan. Turunan F aksen X sama dengan 0. Fx-nya kan sin 2X diturunkan jadi 2. Ya. Sin diturunin jadi cos 2X disama denganin seperti itu. Dan X sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Gimana caranya? Kalau depannya ada angkanya, berarti kita hilangkan dulu angka yang di depan, kita pindah ke kanan, jadi 0 bagi 2. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah, kalian pikirkan, ini kan cos, ini juga yang kanan pasti dibuat cos.
cos berapa yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Seperti itu ya. Nah, dari sini kan tinggal kita coret cosnya. Jadi kita simpulkan ya 2x sama dengan 90 derajat atau min 90 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Tadi lihat di rumus sebelumnya ada rumus persamaan cos ya. Kalau cos sama dengan cos, maka sudutnya sama dengan A atau min A ya. Nah, ini 2x. Kalau x gimana? Berarti kita bagi 2. Kalau x kita bagi 2. Jadi 45 derajat dan min 45 derajat. Ini jawaban yang pertama. Berlaku juga putarannya. Satu putaran dalam cos itu 360. Karena ini dibagi 2, berarti jadi 360 bagi 2 alias 180. Berapa nilainya? 225 dan kita tambah 180 jadi 135 gitu ya. Dan seterusnya lagi. Ini kan masih masuk ke dalam interval. Intervalnya 0 sampai 36. Tambah 180 lagi, ini ngelebihin interval kalau ditambah 180, jadi nggak usah. Jadi kita cari yang ini aja. Kalau ditambah jadi 315. Dan kalau kita tambah lagi 180 pasti bakalan lebih 360. Ya. Jadi jawaban yang masuk adalah jawaban yang berada pada interval. Ada 45, ada 135, ada 225, dan ada 315 derajat. Seperti itu. Keempat jawaban ini adalah nilai X. Padahal untuk membuat titik harus ada X dan Y ya. Maka soalnya kita tulis ulang lagi fx-nya. Y atau fx ya sama aja sin 2x. X pertama 45. X pertama 45. Berarti Y-nya jadi sin 2 kali 45. 10. Berapa nilainya? Tuh, gitu ya. Kemudian X yang kedua, yang ini nih, 1/5 urutin dari yang terkecil ya. 1/5, berarti Y sama sin 2 kali 1/5. 200 berapa? 1. Nah, biasanya soal titik balik atau titik belok hasilnya pasti genap. Kalau hasilnya genap, kamu bagi 2, ini kan ada 4 nih, bagi 2, berarti kan 2. Pasti nilainya 1 min 1 pasti bakalan berulang lagi ya. X sama dengan nih 225, maka Y sama dengan sin 225 kali 2, 150. Dan sama aja sin 60 ditambah 90 ya. Sama 90 nilainya 1. Jadi pasti bakalan ulang lagi. Pasti yang terakhir 315 ini tuh. Nah, kita dapat X dan Y-nya, maka titik baliknya, ya titik baliknya itu ada 4. Ya, yang pertama 45 derajat dan 1. Kemudian 135 derajat dan min 1. Kemudian 225 derajat dan 1. Dan yang terakhir 315 derajat dan negatif 1. Seperti ini namanya titik balik. Nah, yang nilainya tertinggi di sini berapa? Yang 1 ya, nilai y-nya tertinggi. Maka yang nilai y-nya tertinggi ini dinamakan titik balik maksimum. Ini juga titik balik maksimum. Kemudian yang nilainya terendah ya, itu dinamakan titik balik minimum. Ini kan y ini min 1 terendah. Titik balik minimum juga titik balik minimum. Seperti itu klasifikasi dari titik balik dan juga maksimum minimum seperti itu. Nah, y-nya ini sebagai nilai maksimumnya 1. Ya, kalau ini titik maksimum, titik balik maksimum. Kalau nilainya yang y-nya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapat nilai dari titik balik atau x-nya ya, maka kita bisa mencari fungsi itu naik atau turun. Fungsi itu naik atau turun dari titik stasionernya. Caranya gini, kita buat grafik. Kita buat grafik dengan interval di sini 0 sampai 90. 0 sampai 360.
di sini 360 derajat. Kita dapat 4 nilai X ya tadi. Ada 45, kemudian ada 135, kemudian ada 225. Kemudian terakhir ini ada 315. Nah, kemudian kita gambar untuk hasilnya. 45 nilainya itu 1 tadi, berarti di atas. Kalau 135 di bawah sini ya. 225 juga di atas, kemudian 315 di bawah. Berarti permulaannya itu ini fungsinya naik seperti ini ya. Ini kemudian turun ya. Ini kemudian turun, kemudian ini sampai di sini. Nah, sehingga fungsi itu naik pada interval 0 sampai 45. Kita nulisnya 0 kurang dari X kurang. Jadi kita tahu fungsi itu naik dari mana? Dari hasil nilainya maksimum minimumnya. Kita gambar di atas sama di bawah ya. Kan ketahuan garisnya yang dari 0 sampai 45 itu naik. Dari mana lagi? Dari 135 sampai 225 ya. Kan kita tandai lagi pakai kita ini naik, naik, kemudian ini naik. Terus terakhir 315 sampai 360. Kemudian kalau turun, F turun, itu berarti pada interval 45 sampai 135. Nah, kemudian yang kedua, yang ini nih, di 225 sampai 315. Itu ya, itu namanya fungsi naik turun. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke titik belok. Kita lanjutin ke titik belok. Selanjutnya ada namanya titik belok ya. Titik belok itu dirumuskan dengan turunan kedua disama dengankan 0. Nah, langkah pertama kita turunkan dulu. Turunan pertamanya 2x diturunin jadi 2, sin diturunin jadi cos. Jadi 2 cos 2x. Kemudian turunan keduanya ini 2x diturunin jadi 4 ya. 2 ya dikali 2 jadi 4. Cos diturunin jadi 4. Ya, kemudian kita tulis turunan keduanya min 4 sin 2x disama dengan kan 0. Min 4 pindah ruas jadi dibagi ya. 0 dibagi 4 itu 0. Pikirkan sin berapa yang sin 0? Yaitu 0. Maka kita dapat 2x sama dengan 0, temannya 180 derajat. Kita dapat ini dari persamaan sin. Berarti nilai x-nya itu kita bagi jadi 2 ya. Kita bagi jadi 2. X-nya sama dengan 0, temannya kita bagi 2 jadi 90 derajat ya. Nah, tambah dengan intervalnya 180, satu putaran karena dibagi 2. Jadi 180 dan 270. Tambah lagi 180 jadi 360 dan selanjutnya ini nggak masuk. Jadi kita dapat 5 nilai dari X untuk titik belok. Langkah terakhir ya tinggal kita masukin ke fungsi Y yang di soal. Sin 2X. Nanti kita akan dapat 5 titik. Kemudian kita jadikan sebagai titik belok. Seperti itu ya.